La ilaha illallahul kabirul muta'al. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu abidun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu qanitun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu sabirun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ilaika fawatna umurana wa alaika tawakkalna ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ikhwan, bismillah. Saudara-saudara yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat dan karunia Allah terus berlimpah kepada kita. Maka kita bersyukur kepadanya, bersyukur dalam arti sungguh-sungguh sampai kepada hakikat syukur yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Allah memberikanmu penglihatan, pendengaran, dan afidah, yaitu multi kecerdasan. Tapi sedikit yang bersyukur, artinya sedikit yang pandai bersyukur, sehingga tidak sampai kepada hakikat syukur yang sesungguhnya. Sedikit yang pandai mengembalikan bahwa pendengaran, penglihatan, dan multi kecerdasan yang kita punyai pada hakikatnya tak lain daripada sifat Allah yang dititipkan kepada kita. Yang sebenarnya bahwa sifat-sifat Allah yang muncul pada kehadiran seorang hamba itulah adalah wujud daripada kasih sayang Allah kepada hamba. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mengembalikan hak, mengembalikan yang benar kepada yang sebenarnya. Bahwa ada terjadi penglihatan, ada alat untuk melihat, ada terjadi pendengaran, ada alat untuk mendengar. Semua itu dikembalikan kepada hakikat yang sebenarnya, bahwa tak ada yang melihat, mendengar maupun yang multi punya kecerdasan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian kepada hakikat yang sesungguhnya inilah puncak daripada kesyukuran. Nah, Allah sudah mengatakan qalila mayashkurun, sedikit yang bersyukur. Bersyukur dalam arti lain, ya, dari arti yang dipahami, mempergunakan semua yang ada, karunia yang ada untuk jalan kebenaran. Itu yang kita pahami makna yang datar selama ini. Sementara mengembalikan kepada yang sesungguhnya, inilah sementara tindakan perbuatan atau maqamat syukur yang ingin kita capai. Sebab untuk sampai ke sana pun, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga sulit mencapainya. Banyak orang yang berusaha. Saya sudah meyakini bahwa kita ambil satu contoh dari kata-kata basar, melihat, bahwa melihat itu adalah sebuah perbuatan. Misalnya terjadi perbuatan karena ada sifat penglihatan, adanya sifat penglihatan karena ada yang maha melihat. Banyak yang berusaha sampai kepada yang maha melihat, namun tidak mampu menggapainya. Kenapa itu terjadi? Karena dia gagal membuang selubung keakuan yang ada pada dirinya,
dalam pengembaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada wujud punya sebesar ya sehalus-halusnya. Nah, ini yang harus dinafikan. Karena wujud nafi itu la ilaha itu adalah penafian mutlak yang memang sudah harus kita dalami terus-menerus. Kita jalani terus-menerus. Karena seiring dengan nafi itu, seiring muncul isbatnya. Tidak bisa kita hanya nafi saja, baru isbat. Dia seiring nafi maka seiring isbat. Umpama kita mengisi sebuah gelas, sebanyak hawa yang keluar, sebanyak itu air yang masuk. Atau sebaliknya, sebanyak air yang masuk, sebanyak itu hawa yang keluar. Nah, di nafi isbat itu semakin paralel antara nafi dan isbat. Seumpama kita menjalankan tangan, maka sebanyak tangan ini bersinggungan ya secara garis, maka sebanyak itu yang ternaungi. Jadi sebanyak kita melakukan nafi maka sebanyak itu juga isbat yang dapat. Tidak bisa selalu berbanding ekuivalen sama. Sudut yang bertolak belakang selalu sama besar, wajib sama besar. Demikian kata diktum dalam rumus ilmu matematika. Para ikhwan fillah, jadi itulah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melatih diri untuk terus membenarkan, menzohirkan, memahami, mendalami, mendapatkan tentang nafi isbat itu sendiri. Ya, artinya nafi isbat itu bukan sesuatu yang sesudah kita baca, sudah kita yakini, sudah kita implementasikan dalam kehidupan, lantas hilang begitu saja, tidak, atau lantas kita lupakan, tidak. Nafi isbat itu tetap selalu mengiringi perjalanan kita, sebab bangunan syariat Islam, bangunan syariat agama, itu tetap selalu di-cover, dilindungi, dibentengi oleh kalimat La ilaha illallah. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang menjadi suri teladan bagi kita, baginda yang menjadi acuan bagi kita, yang menjadi pedoman bagi kita, yang kita ingin kita ambil, ya, kita jadikan semacam stereotip bagi kita dalam menjalankan, dalam mendapatkan, dalam memiliki apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Ikhwan fillah, sesuai dengan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagi kamu, bagi yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dia intensif melaksanakan zikrullah. Nah, ini dia. Jadi bagi orang yang ingin mengambil uswah, mendapatkan uswah itu patron. Uswah itu adalah semacam kerangka. Uswah itu kalau bisa dikatakan semacam, kalau di sawah itu namanya pematang. Ya. Konstelasi. Ya. Jadi uswah itu ketika kita sudah beruswah kepada Rasulullah, berarti kita berada dalam bangunan spiritual beliau. Itu siapa yang bisa sampai ke situ, berada di bawah naungan panji Rasulullah, itu mereka yang betul-betul mengharapkan berbahagia di negeri akhirat, dan dia betul-betul ada harap jumpa kepada Allah, dan dia banyak zikrullah. Jadi 3 aspek ini harus kita punya.
harap berjumpa dengan Allah dilandasi dengan syarat faman kan yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan, rindu, ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia menyembah Allah, mengamalkan amal-amal soleh, dan tidak ada sedikit pun kesyirikan pada dirinya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 100. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mentauhidkan Allah, kebalikannya ada syirik. Bertauhid dan syirik itu perbuatan yang betul-betul sangat terpisah. Kalau ada syirik, walaupun setitik sudah pasti tidak tauhid. Tapi kalau sudah tauhid, berarti tidak syirik. Itu harus kita pahami betul. Nah, mana batas tauhid ya yang bisa kita jalani, batas tauhid yang bisa kita tempuh, batas tauhid yang bisa kita latih, yang kita riadohkan. Nah, ya. Secara pemahaman sederhana, tauhid tidak ada yang disembah selain Allah. La ilaha illallah. Atau dalam makna la ma'buda bihaqqin illallah. Itu sudah oke. Artinya bisa kita lakukan. Tapi ketika sampai kepada makna penafian mutlak, ya, dan isbat mutlak, ketika kita melakukan penafian mutlak, maka segala yang ada pun harus dinafikan. Betul-betul tidak ada. Sampai dalam mengucapkan nafi, kalimat nafi itu, terakhir dia juga harus menafikan dirinya yang mengucapkan kalimat nafi itu. Sebab ketika dia yang merasa yang mengucapkan kalimat nafi, maka berarti dia masih wujud di situ, belum sampai kepada tauhid yang sesungguhnya. Jadi kalimat nafi dan isbat itu tak ada yang mengucapkan kecuali sebenarnya si pemilik nafi isbat itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya dia, kalimat thayyibah itu, kalimat nafi isbat itu sebenarnya dia sendiri yang mengucapkannya. Nah, jadi terus apa linearitas antara kita yang menzikirkan la ilaha illallah sebagai ucapan, sebagai kalimat afirmasi, sebagai kalimat penguat bagi kita, dengan hakikat kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Pada awalnya, segala sesuatu memang ditempuh daripada hal yang paling luar, ya, yang paling gampang. Ketika seseorang membaca la ilaha illallah, maka pertama kali sudah pasti yang dia bangunan keyakinannya, sumber kekuatannya, arah kepatuhan dan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal. Namun bagi seorang salik, ya, bagi seorang yang sangat cinta kepada Tuhan, cinta kepada kebenaran mutlak, atau rindu ingin sampai kepada hakikat yang sejati, atau ingin sampai kepada sejatinya diri, tentu tidak bisa berhenti di situ saja. Ya. Harus dilanjutkan perjalanan ke yang lebih dalam, yang lebih murni, yang lebih suci. Nah, sesudah melakukan penafian dalam ubudiyah, maka dia akan melakukan penafian dalam keyakinan tentang rububiyah. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, itu sudah di awal-awal Allah sudah ingatkan dalam surat Al-A'raf 172. Allah menzohirkan, menyatakan kepada manusia bahwa dialah Rabb satu-satunya. Dan ketika itu secara bahasa kejadian atau bahasa peristiwa, ya, itu terjadi. Itu
tak terbantahkan, ya, tak bisa, tidak ada alasan, sudah pasti iya. Ya. Sebagaimana kalau dikatakan api itu panas, ketika engkau bersentuhan dengan api maka engkau merasakan panas. Seperti itu kalimat alastu birabbikum qalu bala. Jadi pengakuan daripada sang jiwa terhadap rububiyahnya Allah itu pengakuan yang tidak bisa tidak, ya. Tidak ada bantahan, tidak ada pengingkaran. Yakin tak yakin, ya pasti ya. Nah, dalam hal ini, sesudah duduk masalah ubudiyah, masuk kepada rububiyah, pengakuan akan kemahaannya Allah. Tadi kalau dalam ubudiyah itu pembatasan bahwa yang disembah, yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk kepada rububiyah, ya, dalam perjalanan keyakinan kita kepada Allah, bahwa yang kita akui memang Allah lah segalanya. Allah lah matlamat segalanya. Allah adalah muntaha segalanya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Ya. Tuhanmu adalah akhir daripada segala sesuatu. Nah, kalau sudah begitu, kita rujukkan lagi kembali kepada awal ayat yang mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semua yang ada ini dari Allah dan kembali kepada Allah, maka selaras bunyi ayatnya wa inna rabbaka wa inna ila rabbikal muntaha. Tuhanmu akhir segala sesuatu. Nah, di ayat sebelumnya Tuhanmu asal dan awal segala sesuatu. Antara awal dan akhir tentu ada jeda antara. Apa isi antaranya? Dalam surat 57 ayat 4. Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin, huwa ma'akum aina ma kuntum in kuntum ta'lamun. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Ikhwan fillah. Maka sudah kita memahami tauhid rububiyah, jangan kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang terpisah. Antara ubudiyah, rububiyah adalah sesuatu yang terpisah. Tidak. Ini adalah sesuatu yang satu, cuma sisi pandang yang berbeda. Dari satu sisi pandangan perjalanan atau hadapan orientasi dari hamba kepada Tuhan. Maka dinamakan tauhid rububiyah. Sementara tauhid rububiyah itu kondisi dari Tuhan kepada hamba. Dan hamba yang sudah tahu kepada rububiyah, penuh keyakinan, maka termasuklah orang yang sudah mulai bertauhid, mengarah kepada kesempurnaan. Terus muncul lagi perjalanan berikutnya. Kalau memang sudah Tuhan segalanya, Tuhan segala sesuatu, Tuhan asal segala sesuatu, Tuhan tempat kembali segala sesuatu dalam liputan, so what? Terus apa? Terus bagaimana? Dan harus bagaimana? Nah, inilah perjalanan kualitas batin kita. Ya. Dari ubudiyah yang kita sempurnakan, kita laksanakan sesuai dengan rukun syaratnya yang sudah diwariskan kepada kita, yang sudah diajarkan kepada kita, melanjut kepada pemahaman dan pendalaman tentang rububiyahnya Allah. Sesudah kita paham itu, apalagi? Nah, ini yang harus kita terus dalami, dan terus dalami. Nah, untuk mendalami itu kita melakukan pendekatan yang spesifik, taqarrub namanya, atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dicintai Allah. Kata Allah, Nabi Muhammad disuruh mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, hai Muhammad, katakanlah kepada umat, katakanlah kepada manusia, katakan kepada siapa saja, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Saudara-saudara yang berbahagia,
Ikhwan fillah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua permasalahan tauhid ya, yaitu masalah ubudiyah dan rububiyah. Rasa-rasanya kita sudah punya gambaran tentang itu. Melanjut kepada menemukan tauhid itu di dalam diri kita. Apa hubungan, apa relasi antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Ya. Wujud persembahan kita seperti apa, arah persembahan kita bagaimana atau kemana, dan eh, akhir daripada persembahan atau ubudiyah kita itu bagaimana. Nah, ini yang kita proses dalam kebersamaan kita dalam mengamalkan doa taqarrub ini. Saudara-saudara yang berbahagia, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam kitabnya Ad-Dur Nafis itu menggambarkan dengan gamblang, membagi dengan jelas bahwa tauhid itu di kitab tersebut dikatakan tauhid yang harus dijalani, perjalanan tauhid seorang hamba yang sudah melakukan syariatnya dengan benar, proses dia meyakini dan mendalami keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi hakul yakin, ya, dari proses ilmu, kemudian dia menyaksikan sampai dia tak lepas dari apa yang diyakini. Itu dikatakan oleh beliau bahwa cukup 4 saja perjalanan. Pertama, tauhidul af'al. Ya. Ini simidiar tauhidul af'al itu sebenarnya dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhidul af'al? Bahwa kesimpulannya la fa'ila bihaqqin illallah. Tak ada pelaku sejati, pelaku yang sesungguhnya melainkan Allah. Nah, itu didukung oleh dalil diantaranya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang engkau kerjakan. Kalau kita paham betul-betul, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak akan langsung merasa pusing, tidak akan langsung merasa susah. Sebab bagi orang yang sudah paham akan hal ini, dia akan cepat mengembalikannya kepada Allah. Sehingga nanti ketika proses adaptasi, proses penerimaan, proses penyelesaian, atau proses solutif, pencarian jalan keluar daripada apa yang terjadi atau apa masalah yang dihadapi, itu akan berjalan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dia. Ya, kemampuan dia untuk menerima, kemampuan dia untuk memproses, kemampuannya untuk mencapai. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah tauhid afal ini, ya, ulama mengatakan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Sebutir debu, sebutir atom, sebutir partikel yang paling kecil di alam semesta ini tak akan ada yang mampu bergerak kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya, izin Allah itu apa? Karena Allah adalah penyedia segala sesuatu. Allah juga penyedia segala sesuatu. Allah adalah yang mengadakan segala sesuatu dan kembalinya segala sesuatu hanya kepada Allah. Maka dari situ kita bisa meyakini bahwa ketika ada terjadi dalam peristiwa yang besar maupun yang kecil, pasti Allah terlibat di sana. Ya. Yang paling besarnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan Allah menciptakan perbuatanmu. Cuma yang sering salah, ya, dia meyakini, ya, bahwa dia mengatakan bahwa Allah pelaku segala sesuatu. Tapi akibat segala sesuatu, ya, akibat dari segala suatu aksi yang bisa jadi mengenai dia langsung, dia lantas menyalahkan Allah. Tidak bisa begitu.
Kalau prosesnya di kita, ya segala konsekuensinya terjadi di kita. Contoh, kita atas izin Allah bersentuhan dengan air, maka proses basah itu di mana? Terjadinya di mana? Kalau kena air pasti basah, bukan? Nah, proses akibat konsekuensi daripada perbuatan menyentuh air di antaranya basah. Nah, di mana terjadinya basah itu? Tentu di tangan yang menyentuh air. Otomatis saja. Nah, jadi dalam hukum-hukum Allah itu ada namanya hukum kausalitas, yaitu sebab akibat. Ada hukumnya hukum jika maka, yaitu sesuatu yang terjadi secara linear, berurutan. Ada yang hukumnya jika maka, yang kalau begini maka begitu. Ada yang hukumnya seperti batu domino. Apabila A sudah terjadi, maka sambungan kejadiannya adalah B. Apabila B terjadi, maka sambungan kejadiannya adalah C. Apabila C terjadi, maka sambungan kejadiannya adalah rentetan-rentetan kejadian yang berurutan, yang begitulah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kejadiannya A, tapi dia langsung mengharap yang terjadi adalah M. Jauh sekali. Nah, ini proses bagaimana terjadinya perbuatan dari sesuatu yang maha mutlak, suatu aksi dari yang maha mutlak. Ikhwan fillah, jadi sesudah kita paham ini, sesudah kita mengikuti perjalanan ini, maka meningkat lagi kepada yang lebih tinggi. Kalau Syekh Muhammad Nabis mengatakan masa tauhidul afal, beliau melandaskan bahwa segala kejadian itu adalah perbuatan Allah, maka perbuatan Allah yang terjadi pada sesuatu sesuai. Nah, selanjutnya kepada yang kedua, tauhidus sifat. Sifat itu bahasa Arab. Sementara bahasa kita, sifat itu lebih tepatnya segala macam bentuk kualitas-kualitas daripada maujudat yang ada ini. Segala sesuatu ada kualitas-kualitasnya. Baik berupa bentuk, berupa rasa, berupa tampilan, berupa hay'ah dan sya'an. Itu semua itu dalam tauhid sifat itu, semua sifat-sifat yang ada, semua kualitas atau mutu yang ada, ya, yang menjadi atribut daripada keberadaan sesuatu, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah begitu, maka kita tidak akan masalah. Misalnya seseorang, kenapa kulitku hitam? Kenapa yang lain putih? Kalau dia sama-sama faham bahwa hitam dan putih itu sama-sama milik Allah, maka yang hitam tak akan iri kepada yang putih. Yang putih tak akan menghina kepada yang hitam. Karena sama-sama kualitas ini milik Allah. Ya, itu contoh kecil. Kenapa si A misalnya gagah, yang satu tidak gagah? Kenapa si A tinggi? Kenapa si B rendah? Kalau orang sudah paham bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu perbedaan-perbedaan kualitas bukan masalah, karena segala perbedaan-perbedaan, segala kualitas-kualitas dan atribut yang muncul pada keberadaan mewujudat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melihat apapun, ya, melihat apapun dalam kehidupan ini, mulai dari melihat diri sendiri yang mungkin bias daripada yang diinginkan, ketika orang yang sudah paham dengan tauhidus sifat, dia akan memiliki aksesibilitas yang bagus, yang baik terhadap apa yang Allah tentukan buat dirinya. Ikhwan fillah. Baik. Meningkat kepada hal yang berikutnya, yaitu tauhidul asma. Tauhid asma. Ya. Menyatu semua nama, segala nama kemuliaan, nama keagungan, nama kesempurnaan, nama keindahan dalam asma, yaitu Allah, atau dalam isim, yaitu Allah. Jadi ketika tauhidul asma, apapun asma itu adalah sebutan untuk sifat-sifat.
Nah, ketika dipahami bahwa asma itu adalah sebutan untuk sifat-sifat, sementara sifat-sifat itu adalah suatu kualitas yang menempel, yang muncul pada suatu entitas. Apa itu entitas itu? Suatu wujud, ya. Nah, sementara dipahami bahwa wujud yang mutlak yang ada sebelum ada yang ada ini itu hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, semua asma yang ada yang sebutannya terdiri pada huruf dan suara, maka itu dikembalikan kepada ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ini ada ikhwan yang bajunya merah ini. Yang merah adalah kainnya. Ketika kain itu tak ada, adakah merah di situ? Tak mungkin ada merah kalau kain tak ada. Karena tempat melekatnya kain itu ya baju merah, kain merah itu. Jadi melekatnya sebutan merah itu untuk menyebut suatu kualitas yang ada, yang muncul pada suatu wujud zat di yang kita sebut sebagai jadiannya adalah kain. Ya. Nah, ketika dicari betul merah itu sebenarnya tak ada. Yang ada cuma kain. Nah, jadi asma itu menjadi sebutan. Maka semua sebutan yang ada ini dalam kehidupan ini dari awal adanya kehidupan sampai akhir tiadanya kehidupan yang fana ini kembali kepada asma Allah. Maka dalam surat 45, surat 29 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi haqqa tilawatih wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Bacalah dengan sungguh-sungguh apa yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat, karena salat itu mencegah kepada keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar, sebutan kalimat Allah itulah yang agung. Agung artinya apa? Terhimpun padanya segala sebutan. Terhimpun padanya inisial untuk semua kualitas. Terhimpun padanya semua yang bisa punya identitas. Terhimpun dalam kebesaran Allah. Nah, makanya wala zikrullahi akbar. Maka otomatis orang yang sudah menzikirkan asma Allah ini dalam hatinya atau lewat lisannya, maka akan tersibak sedikit demi sedikit makna daripada kebesaran isim itu sendiri. Maka muncul kalimat untuk sebutannya namanya Allahu Akbar. Ikhwan fillah. Jadi demikianlah yang menjadi apa itu namanya sampai kepada tauhidul asma kita. Nah, sementara tauhiduz zat ya dalam makna yang hakiki bahwa segala yang ada cuma zat Allah secara kepemilikan, secara otoritas, secara identitas absolut, ya. Tapi untuk memahami itu butuh perjalanan, butuh proses pembelajaran, butuh tarbiyah, butuh hal-hal tempaan-tempaan. Sebab kenapa? Yang paling selalu mengiringi kita dalam kehidupan ini, yang paling selalu menjadi apa namanya itu hambatan terbesar bagi seseorang, yaitu egoisitasnya. Egoisitas, bahasa Arabnya ananiyah. Ini yang paling sulit mungkin. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah, dan beliau meninggalkan sebuah berhala yang paling besar sekaligus dengan kapak untuk menghancurkannya. Ketika ada yang bertanya, kenapa tidak dihancurkan itu? Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sementara berhala yang paling besar yang ada pada diri manusia, itulah ananiyahnya.
keakuannya, egoisitasnya. Karena egoisitas yang adanya akan munculkan kesombongan, akan munculkan pantang kalah, akan memunculkan sifat serakah, sifat tamak, ingin menang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga gagallah untuk memasuki rasa dan pemahaman tentang tauhidul zat ini. Saudara-saudara yang berbahagia, ikhwan fillah yang dikasihi Allah, inilah kajian kita pada malam ini. Kita lanjutkan dengan dialog-dialog yang mungkin seputar yang perlu kita bahas pada malam ini berkaitan dengan tauhid, yang mana tujuan tertinggi kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu supaya kita dengan bekal bertauhid dan mendapatkan tauhid dan menjadi pemilik tauhid, dan tauhidlah yang menjadi matlamat daripada keseluruhan perjalanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian mukaddimah dari saya. Boleh kita lanjutkan kembali kepada moderator. Kalau memang ada yang mau dibahas, kita bahas pada malam ini. Kalau tidak, nanti kita tutup dengan doa atau zikir bersama. Terima kasih. Assalamualaikum.